Intan yakin kebanyakan dari teman-teman pernah melihat aksara Tiongkok yang disebut dengan Hanzi. Ini nih salah satunya kayak gini nih. Hanzi ini memiliki sejarah 6.000 tahun lebih sehingga menjadikannya sebagai salah satu aksara tertua di dunia. Bentuknya yang semula berupa gambar, berkembang menjadi goresan yang rumit, hingga yang dipakai sekarang goresan yang lebih sederhana. Di video ini, Intan mau membahas sejarahnya Hanzi itu kayak gimana, dan kenapa aksara Tiongkok itu bentuknya bisa kayak gini. Tacha ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria. Kali ini dari Moon Lady Musik. Semangat bikin kontennya, jangan lupa istirahat. Pesan sponsor, kalau mau denger musik tradisional Chinese yang enak-enak, bisa ke YouTube Moon Lady Musik ya. Makasih. Moon Lady Music ini guys, dia itu seorang musikus, dia piawai banget dalam bermain suling, bermain harpa. Harpanya Tiongkok itu yang di bawah itu, yang biasa ada di drama-drama Chinese. Intan suka banget dengerin lagu-lagunya Moon Lady Music karena memang relaxing banget. Biasanya Intan dengerin sambil nyetir supaya nggak kebawa emosi saat di jalan. Buat teman-teman yang mau ngepoin Moon Lady Music, linknya Intan taruh di deskripsi ya, silakan dikepoin. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Ntar di Saweria atau PayPal teman-teman itu bisa menulis pesan, pesannya itu bisa berupa request video, musik, atau berupa dukungan yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Karakter Tiongkok pertama disebut Jia Kuwen. Ini nih, Intan kasih lihat bentuknya Jia Kuwen. Jia Kuwen ini gambar ya guys ya. Orang ya beneran digambar kayak orang. Ini nih, gunung juga digambar segitiga-segitiga. Yang kocak, hujan ini loh guys, sampai ada rintik-rintiknya. Jia Kuwen ini adalah aksara yang dipakai pada saat dinasti Shang, yaitu di tahun 1600 sampai 1046 sebelum Masehi, 3.600 tahun yang lalu. Karena di zaman ini belum ada kertas, belum ada penemuan macem-macem, maka Jia Kuwen ini sering ditemukan dalam tulang dan cangkang hewan. Tapi sejarawan sudah menemukan 1.500 karakter Jia Kuwen. Hebat ya guys ya, itu zaman purba sudah 1.500 karakter. Kita aja sekarang pakainya cuma 26 karakter loh dari A sampai Z. Karakter setelah Jia Kuwen adalah Qin Wen, yaitu karakter di masa dinasti Zhou. Qin di zaman dinasti Zhou itu adalah tembaga. Dinamakan Qin Wen karena kebanyakan karakter-karakter tulisan diukir pada tembaga, pada peralatan logam. Dan menurut sejarah ada sekitar 3.700 huruf yang mana 2.400 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Kalau teman-teman sering ngikutin videonya Intan itu sering banget bercerita kalau dinasti Zhou ini adalah dinasti memimpin terlama. Dia memimpin selama 800 tahun. Sampai akhirnya lama-kelamaan di akhir-akhir pemerintahannya dinasti Zhou itu negara-negara itu melepaskan diri dari dinasti Zhou dan membentuk negara-negara independen. Sehingga wilayah dinasti Zhou itu semakin mengecil. Saat banyak negara-negara bermunculan seperti ini, sejarawan itu sudah tidak menamakan era dinasti Zhou lagi, tapi era musim semi dan musim gugur. Buat teman-teman yang mau ngepoin videonya, ini ya linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Negara semakin berkembang, negara semakin banyak, tulisan pun semakin banyak juga. Setiap negara punya tulisan sendiri-sendiri. Nah, di era musim semi dan musim gugur ini itu ada gaya tulisan Tachuan. Gaya tulisan ini gaya tulisan yang paling menonjol karena bentuknya indah meski agak rumit.
Kemudian, Kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, mempersatukan Tiongkok lagi menjadi satu negara, bukan negara yang terpecah-pecah. Intan pernah bahas ya tentang Qin Shi Huang, kisah hidupnya itu satu video sendiri. Kebijakan yang dipakai setelah dia mempersatukan Tiongkok, satu video sendiri. Jenderal-jenderal yang membantu dia dalam mempersatukan Tiongkok, satu video sendiri. Intan buatin dalam satu playlist. Ini nih playlistnya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Di video Intan tentang kebijakan Qin Shi Huang itu, Intan bilang setelah mempersatukan Tiongkok, Qin Shi Huang itu bingung berkomunikasi dengan warganya. Karena warganya itu punya bahasa dan tulisan yang berbeda-beda. Sehingga Qin Shi Huang itu menyuruh Perdana Menterinya yang bernama Li Shi untuk mengatur penyatuan sistem tulisan di negara Qin. Li Shi kemudian membuat tulisan yaitu tulisan Xiaochuan, tulisan yang dipakai di era dinasti Qin. Tulisan Xiaochuan ini guys, dia punya nilai estetik sehingga tulisan Xiaochuan ini sering dipakai dalam kaligrafi dan pembuatan stempel hingga beratus-ratus tahun kemudian. Tulisan Xiaochuan ini kemudian direvisi lagi, yang bulat diganti jadi kotak sehingga lebih mudah untuk diukir ke kayu. Tulisan pengembangan lanjutan dari Xiaochuan ini disebut Li Shu. Kalau teman-teman lihat tulisan Li Shu, tulisan ini mulai mengarah ke tulisan, bukan gambar lagi. Dan ini yang menjadi dasar dari semua aksara Tiongkok sampai sekarang. Di zaman dinasti Han Timur muncul tulisan Kaishu. Ini nih, Intan kasih lihat tulisan Kaishu itu kayak gimana. Dibanding Li Shu, gaya tulisan Kaishu itu cenderung lebih persegi. Goresannya lurus-lurus, rapi, tegas, dan mudah dibaca. Tapi menulisnya itu lama, sedangkan tipikalnya orang Tiongkok itu mereka itu kebanyakan gak sabaran. Kalau teman-teman ke Tiongkok, mereka itu jalannya itu setengah berlari. Juga kalau Intan waktu ke Tiongkok itu makan tuh ya, makan di emperan, kan Intan lihat cara mereka tuh masak. Mereka masaknya itu cepet banget, motongnya itu cepet banget. Sehingga mereka itu nggak sabar kalau disuruh nulis gaya tulisan Kaishu, terlalu lama. Kemudian muncullah tulisan, yaitu tulisan Chaoshu, tulisan cepet-cepetan. Chao berarti rumput, saking cepetnya sampai tulisan itu kayak rumput, sulit untuk dibaca. Kaishu itu kalau ditulis terlalu menghabiskan waktu tapi mudah dibaca. Chaoshu itu nulisnya cepet tapi sulit untuk dibaca. Sebagai penengah antara tulisan Kaishu dan tulisan Chaoshu, ditemukan tulisan Xingsu. Ini tulisan tengah-tengah, jadi tulisannya itu lebih cepat dari Kaishu, tapi lebih mudah dibaca daripada Chaoshu. Nah, itulah tadi aksara Tiongkok yang dipakai sampai sekarang. Setelah Xingsu ini, untuk kedepannya ada perubahan, tapi perubahannya itu minor banget, nggak sampai merubah bentuk kayak Jiakuwen itu. Di tahun 1950-an, saat pemerintahan RRC, penulisan tersebut disederhanakan lagi menjadi Hanzi sederhana. Penyederhanaan Hanzi ini itu pada awalnya banyak yang menentang karena menghilangkan keindahan artistik hurufnya. Tapi pada tanggal 28 Januari 1956, RRC mengesahkan resolusi tentang penyebaran rencana penyederhanaan karakter Hanzi. Buat orang asing kayak Intan gini ya, kalau belajar bahasa Mandarin ya lebih seneng belajar pakai simplified guys, lebih gampang. Bagi orang Tiongkok yang sudah lahir dan belajar bahasa tradisional, untuk menyederhanakan ke bahasa yang lebih sederhana, bahasa simplified, itu mereka harus belajar lagi. Jadi kasihan banget tuh ya. Kemudian teman-teman pasti tahu tentang sengketa antara Mao Zedong dan Chiang Kai-shek. Buat yang belum tahu, Intan pernah buat videonya. Ini nih videonya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Chiang Kai-shek pergi ke Taiwan dan dia menyatakan bahwa Taiwan itu bukan bagian dari RRC. Sehingga Taiwan itu tidak mau pakai aksara sederhana yang ditetapkan oleh pemerintah RRC. Begitu juga dengan Hong Kong dan Makau. Dia masih pakai
tulisan tradisional. Sekarang tak jelasin ya, kenapa sih aksara Tiongkok itu kok disebut dengan Hanzi? Ada dua sebab. Yang pertama, Han berarti suku Han, di mana etnis Tionghoa 90% berasal dari suku Han. Sedangkan Zhi adalah tulisan. Yang kedua, karena Kaosu, Chaosu, Xingsu yang merupakan cikal bakalnya Hanzi itu juga ditemukan di dinasti Han, makanya aksara Tiongkok disebut dengan Hanzi. Jumlah Hanzi ini guys lebih dari 100.000, tapi berdasarkan riset yang umum dipakai itu cuma 3.000 Hanzi doang. Itu sudah melingkupi 99% percakapan sehari-hari. Ya siapa juga ya yang mau belajar aksara sampai 100.000, orang Tiongkok sendiri pun itu juga tidak terlalu bisa hafal Hanzi sampai ratusan ribu kayak gitu. Di tahun 2020 itu ada dikeluarkan buku berjudul Lautan Hanzi yang berisi 102.434 huruf Hanzi. Tapi kebanyakan hurufnya adalah huruf mati. Apa sih huruf mati itu? Itu adalah huruf yang pernah digunakan, pernah muncul dalam sejarah, tapi tidak pernah digunakan lagi dalam bahasa formal yang sekarang ini. Hanzi dalam pengucapannya juga memiliki nada. Apabila nadanya itu salah, artinya itu bisa berbeda. Ada 4 jenis nada dan 1 nada netra. 4 jenis nada itu nada yang datar, kayak A. Nada naik, A. Nada turun terus naik lagi, A. Sama nada turun, A. Juga ada nada netral, A. Intan juga tidak seberapa paham 100% mengenai nada-nada ini. Jadi daripada Intan salah menjelaskan, lebih baik teman-teman nonton video ini. 是是是是是是是不是是是不是是是是是是是是是是是是是是是是是 Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Buat subscriber baru, selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty itu akan sangat berguna banget, akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.